Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Daniel, dan pada video singkat ini kita akan belajar bersama tentang analisa fundamental dengan relative valuation. Nah, dalam relative valuation itu dikenal dengan cara kita membandingkan bahwa saham itu apakah masih tergolong murah atau sudah mahal berdasarkan PE ratio, kemudian price book value, dan enterprise value dibagi dengan EBITDA. Nah, bagaimana pembahasan selanjutnya? Mari kita simak setelah yang berikut ini. Oke teman-teman, jadi analisa fundamental merupakan rasio yang umum digunakan untuk mengetahui apakah saham tersebut yang diperdagangkan ini teman-teman, apakah diperdagangkan pada harga yang murah, wajar, atau justru lebih mahal. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan metrik dari PE ratio, kemudian price book value, dan enterprise value per EBITDA. Nah, kali ini kita akan bagikan tips untuk memilih saham yang murah dengan 3 rasio ini. Oke, untuk yang pertama kita mau lihat adalah price to earning ratio. Nah, PE ratio adalah rasio dalam analisis fundamental yang menggambarkan seberapa besar investor menilai atau menghargai suatu saham dari segi laba bersih per sahamnya. Nah, untuk mengukurnya apakah saham itu murah atau mahal atau dalam harga yang wajar, maka perlu membandingkannya dengan perusahaan yang berada pada industri yang sama. Jadi misalnya PE ratio suatu saham yang kecil dibandingkan dengan industrinya, yang menandakan bahwa saham tersebut masih diperdagangkan pada harga yang murah atau under value. Nah, kali ini kita akan mencoba fitur stock bid, yang mana fitur ini adalah tunda chart. Nah, tunda chart stock bid ini, dengan ini kita bisa membandingkan PE ratio dalam suatu saham. Nah, contoh kalau kita lihat di sini, kita akan coba membandingkan yang sejenis adalah kita ambil contoh adalah industri kesehatan, misalnya Kalbe Farma teman-teman. Kalbe Farma ini, untuk membandingkan hal ini kita perlu menambahkan yang namanya Tunda chart ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat berdasarkan dari chart dari stock bid ini, kita bisa langsung melihat klik save as ini, lalu kita pilih dari 5 tahun terakhir ini untuk mengetahui, dan dalam 5 tahun terakhir saham dari Kalbe Farma ini dihargai sebesar 26,61. Ini PE rasionya ya teman-teman. Nah, untuk melihat apakah ini murah pada satu saham ini, kita melihat ini sudah diperdagangkan di atas 5 tahun terakhir dari segi harganya. Nah, tetapi kalau kita mau bandingkan dengan industri, maka kita harus mengcomparison-nya. Kita pilih comparison untuk kita bandingkan dengan saham sejenis dan industrinya, teman-teman. Jadi kita klik di comparison ini. Nah, kita akan melihat di sini bahwa secara current PE ratio di industrinya adalah 14,44, kemudian di sektoralnya sendiri 21,98. Nah, seperti yang kita tahu bahwa secara umum Kalbe Farma ini masih lebih tinggi dibanding dengan industri ataupun di sektoralnya. Karena Kalbe Farma PE ratio-nya itu 29,14, untuk sektoralnya ini sendiri 21,98, dan secara industrinya ini, secara industri dihargai 14,44. Nah, sekarang kita lihat dari segi perusahaan yang sama, inilah Tempo contohnya, kemudian kita hapus IMKF dan kita ambil Soho. Nah, dari ketiga saham ini kita melihat, coba kita ambil satu lagi, Daya Varia ya. Oke, Daya Varia. Nah, ini jadi Daya Varia Laboratoria. Kemudian
kita lihat bahwa secara rata-rata kalau kita melihat Kalbe Farma ini jelas lebih tinggi dibanding ketiga saham yang sejenis dan di sektor dan industri yang sama. Tapi kenapa kemudian Kalbe Farma dihargai tinggi? Nah, sekarang kita mau lihat membandingkan dari masing-masing aspeknya, teman-teman. Di matrik yang kita lihat di sini adalah ini valuasi yang terakhir. Kalau kita lihat secara earning yield-nya ini memang lebih kecil, kemudian current price to sales-nya juga lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi jelas bahwa Kalbe Farma ini layak dihargai di atas harga pasar, di atas sektoralnya. Kemudian untuk current price to book value-nya juga lebih tinggi dibanding yang lain. Untuk industrinya industri 2,6, untuk sektoralnya 2,98. Nah, sekarang kalau kita lihat tiga saham yang lain, ya Tempo tentunya dari PBB 0,92, kemudian Soho-nya ini sendiri 2,88, sedangkan untuk Daya Varia 1,69. Nah, bagaimana dengan market cap-nya sendiri? Nah, market cap-nya ini rata-rata industri ini 4,9, untuk sektornya 5,5. Nah, kalau kita lihat lagi enterprise value-nya, jadi yang lebih besar di sini adalah si Kalbe Farma ini sendiri dengan saham beredar juga terbesar dibanding yang lain. Nah, maka jelas ini bisa dikatakan bahwa Kalbe Farma memang justru dihargai lebih tinggi dari industrinya maupun saham yang lain, karena memiliki market cap yang besar, kemudian enterprise value-nya juga yang besar. Nah, bagaimana dengan profitabilitasnya, teman-teman? Kita lihat di sini dari segi profitabilitas bahwa Kalbe Farma ini juga memiliki margin yang besar secara gross profit. Dibanding yang lain, dia bisa dikalahkan oleh Daya Varia, pada 50%, kemudian untuk Kalbe Farma 40%. Kemudian untuk operating profit, nah jadi ini profit dari operasi, laba operasi, bahkan Daya Varia minus, nah, dia masih di atas yang lain, di atas industri. Kemudian net profit margin 11,6 dan yang lain juga masih di bawahnya. Jadi jelas bahwa secara profitabilitas Kalbe Farma ini jauh lebih besar dibanding yang lain. Nah, ini jelas bahwa ketika kita melihat satu saham, maka secara PE ratio, price to book value, maka saham Kalbe Farma ini lebih unggul dibanding yang lain, baik dari industri, sektoral maupun dari saham yang lain. Maka teman-teman sangat layak bahwa Kalbe Farma ini dihargai lebih tinggi dibanding saham lain maupun di industrinya. Karena kalau kita lihat dari profitabilitasnya juga jauh lebih tinggi dibanding industrinya. Nah, bagaimana dengan manajemen effectiveness-nya? Kalau kita melihat di sini, ROA-nya juga lebih tinggi dari yang lain maupun dari sektor dan industrinya. Kemudian ROE-nya juga demikian. Kemudian return on capital employment-nya juga sama, lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi sudah jelas teman-teman dari segi manajemen effectiveness-nya ini, si Kalbe Farma ini jauh lebih efektif dalam manajemennya. Kemudian untuk rasio solvensinya, ini kemampuan memenuhi utang, current rasio lebih tinggi 3,8, artinya 3,8 kali dari utang lancar terhadap lancar. Sedangkan untuk quick ratio-nya juga lebih tinggi dibanding yang lain. Kemudian DER-nya lebih kecil 0,05, bahkan misalnya bisa dikalahkan oleh Daya Varia. Untuk long term debt-nya ini sendiri atau hutang jangka panjang memang masih punya sedikit dibanding yang lain, dan untuk total liabilitas lebih kecil dibanding saham-saham lain maupun di industrinya. Dan secara dividen juga kalau kita lihat memang dividennya ini jauh lebih besar dibanding yang lain, yang annualnya juga, kecuali dia bisa dikalahkan oleh Temposcan dan Daya Varia. Kemudian untuk dividennya ini dikalahkan oleh Soho. Kemudian untuk yieldnya jelas bahwa secara yieldnya, dividen yieldnya bahwa ini bisa atau jauh lebih kecil dibanding yang lain, tetapi justru dari secara sektoral masih lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat
secara price performance atau untuk harga, kalau kita melihat di sini dalam 3 tahun terakhir juga bertumbuh sebesar 32%. Untuk 1 tahun terakhir tumbuh 20% atau lebih baik dibanding yang lain maupun secara sektoral atau industrinya. Dan secara laporan keuangan kalau kita lihat untuk book value-nya juga lebih besar dibanding yang lain, jelas tadi asetnya lebih besar. Dan untuk income statement-nya ini sendiri kalau kita lihat ya ini bervariasi teman-teman, 72 sekian ini secara income statement-nya. Kemudian untuk cash flow-nya ini sendiri kalau kita melihat bahwa secara cash flow bahwa Kalbe Farma ini memiliki free cash flow yang lebih besar dibanding saham lain maupun secara industri ataupun sektoral. Kemudian untuk capital expenditure-nya juga jauh lebih besar dibanding yang lain, dan secara kalau kita lihat Temposcan ini jauh lebih unggul, maka wajarlah dia dihargai lebih mahal dibanding pesaing maupun secara industrinya. Jadi di sini teman-teman sudah jelas bahwa secara industri maupun dibandingkan dengan saham lain, maka baik secara PE ratio, PBP ratio juga jauh lebih tinggi dibanding industrinya. Nah, tetapi ketika kita ingin berinvestasi, silakan teman-teman melihat kembali, coba kita klik fundamental chart-nya ini, Funda chart. Kalau kita lihat bahwa secara PE ratio dalam 5 tahun terakhir saham Kalbe Farma ini dihargai lebih tinggi dari rata-ratanya, atau diperjualbelikan secara rata-rata itu lebih besar. Jadi ada sekitar 28%, 28,28 sekarang. Sementara 5 tahun terakhir diperjualbelikan di PE ratio 26,61. Nah, ini secara dibandingkan dengan tahun ke tahun, maka dia tergolong over value. Nah, sedangkan untuk price book value-nya itu sendiri kita bandingkan tahun ke tahun juga demikian masih sudah tergolong mahal. Artinya secara rata-rata diperjualbelikan dalam 5 tahun terakhir 4,27, dan dalam 5 tahun terakhir kemudian untuk yang terakhir 4,9. Nah, artinya ini secara price book value-nya juga masih over value atau sudah di atas dari rata-rata. Nah, berdasarkan dua metrik tersebut untuk PE dan PBP, kita bisa melihat bahwa ini sudah kita compare juga dengan industrinya tadi, maka secara rata-rata bahwa Kalbe Farma ini adalah saham yang tergolong premium di kelasnya dibanding saham lain dan maupun industri ataupun sektoralnya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu cara kita membandingkan saham dari harga wajarnya, dan kita bandingkan juga dengan industri maupun sektoral ataupun dengan saham-saham yang lain. Nah, tentu saja ini kalau kita buat sendiri memang agak repot datanya, tapi dengan adanya Stockbit Pro ini kita dimudahkan, dan teman-teman untuk memperoleh Stockbit ini bisa berlangganan atau membuka rekening atau membuka akun sekuritas Stockbit ini sendiri, dan kita akan mendapatkan fasilitas Stockbit Pro dengan data-data atau metrik-metrik analisa yang sangat lengkap, sehingga kita tidak perlu untuk mencari database dari suatu saham yang sangat sulit kita dapatkan pada website lain atau pada sekuritas lain. Kira ini Stockbit sudah lengkap, dan teman-teman kita perlu perhatikan bahwa penyebutan nama dari saham ini sendiri sebenarnya bukan untuk rekomendasi. Jadi tujuan video ini dibuat adalah untuk edukasi dan informasi. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa transaksi saham ini atau investasi saham ini mengandung risiko, jadi kerugiannya silahkan Anda tanggung sendiri, dan keuntungan juga Anda bisa nikmati sendiri. Jadi sebelum pembelian saham, ada baiknya Anda melakukan riset secara mandiri. Oke teman-teman, demikian, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat.